Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bidan Fitri. I am your midwife and you are my family. Pada kesempatan kali ini saya akan berbincang sedikit tentang KB apa yang paling bagus menurut versi saya ya. Oke, semuanya kita akan bahas pada video kali ini. That's right, ini dia videonya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengklik video ini. Macam ya, KB itu ada 5 macam. KB suntik, KB pil, KB IUD, implan, kemudian tubektomi ya. Jadi ada 5 ya. Nah, dari yang 5 ini menurut saya yang paling bagus itu adalah IUD atau biasa orang bilang spiral ya. Saya ya IUD yang tidak mengandung hormon. Kenapa? Karena jika KB yang mengandung hormon, maka kita sendiri kan punya siklus hormon ya, dan siklus hormon itulah yang akan mengendalikan kita haid, yang akan mengendalikan diri kita untuk haid tiap bulannya ya. Jadi jika ada KB yang mengandung hormon, maka akan mengacaukan kita punya siklus haid ya. Makanya itu banyak orang yang misalnya nih dia KB suntik, terus siklus haidnya nggak bagus atau biasa dia haid, biasa enggak ya. Nah, karena itu dia, karena dari hormonnya. Sebenarnya emang itu ya tujuannya KB hormonal. Dia memang mengacaukan siklus haid agar menghambat terjadinya pembuahan dan menghambat terjadinya kehamilan. Hormonal itu kan ada 3 ya, dari suntikan, pil, kemudian implan ya. Implan itu kan yang ditanam di bawah kulit. Kenapa IUD ini paling bagus menurut saya dibanding KB yang lain? Karena suntikan itu kan dia mengandung hormon dan kelemahannya dia itu menaikkan berat badan, siklus haid tidak teratur kecuali biarkan yang 1 bulan. Suntikan 1 bulan banyak pasien saya mengeluh kalau rata-rata cocok ya 1 bulan. Dapat haid hanya saja haidnya itu palingan hanya bercak, juga seperti haid pada umumnya ya. Haid yang normal itu kan terjadi selama 4-7 hari. Ini biasa kalau suntikan yang 1 bulan hanya 1 hari ya. Apalagi suntikan yang 3 bulan. Nah, banyak pasien yang mengeluh kalau suntikan yang 3 bulan itu dia bikin nggak haid sama sekali ya. Mungkin awal-awalnya sih nggak teratur gitu ya, kadang haid, kemudian bulan berikutnya nggak haid lagi, kemudian bulan selanjutnya haid lagi, sampai akhirnya nggak dapat haid 2 bulan, 3 bulan, sampai tidak haid sama sekali. Kemudian juga kalau suntikan akan mempengaruhi berat badan dibanding dengan yang implan atau yang susu. Itu kelemahannya dia nggak bisa kalau mengangkat beban berat. Selain itu dia juga akan tertimbun gitu ya jika badan naik ya. Jadi akan tertimbun lemak. Dan kadang kalau sudah tertimbun lemak akan jadi susah untuk dicari, untuk dikeluarkan saat waktunya untuk dibuka ya. Nah, itu kan biasa 3 tahun ya pemakaiannya kalau implan. Kalau dibanding dengan pil, mudah lupa untuk minum. Kemudian dia juga mengandung hormon, jadi akan mempengaruhi siklus haid juga, musing dan juga mual muntah pada sebagian ibu ya. Makanya pil itu disarankan minum sebelum tidur. Jika dilupa 1 kali saja, dia akan mengembalikan kesuburan seperti normalnya. Kemudian berhubungan dan bisa jadi terjadi kehamilan. Kelebihan spiral dibanding dengan tubektomi. Nah, tubektomi itu apa? Tubektomi itu saluran telur kita itu digunting ya, itu digunting kemudian diikat, masing-masing ujung diikat ya, agar sel telur itu tidak bisa masuk ke dalam rahim gitu ya. Nah, sel telur itu kan dari ovarium, kemudian jika dia sudah masak telur ini, kemudian dia akan berpindah dari ovarium menuju ke rahim melalui tuba Fallopi. Nah, tuba Fallopi itu
kayak pipet gitu ya, penghubung. Tuba Fallopi inilah yang digunting. Nama KB-nya itu tubektomi. Nah, digunting kemudian diikat masing-masing. Tubektomi ini biasanya dilakukan untuk ibu yang sudah memutuskan selama hidupnya untuk tidak hamil lagi. Kenapa saya mengatakan bahwa IUD paling bagus? Karena tidak mengandung hormon, jadi dia tidak mempengaruhi siklus hormon normalnya kita dalam tubuh. Jadi haid kita itu lancar dan juga teratur. Hanya aja volume darah yang keluar itu agak lebih banyak dibanding dengan yang tidak KB sama sekali ya. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa komen di bawah ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.